Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi kembali di YouTube-nya Do You See What I See. Spesial lagi nih kedatangan mbak-mbak yang kemarin loh. Siapa ya? Mbak-mbak yang kemarin rame, yang komen banyak banget. Hello, can you see me? Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Terus sekarang tiba-tiba pagi-pagi tadi aku tuh di WA sama Mbak Devi, katanya, "Mbak Sheila nih ada cerita lagi nih, anget." Iya, Halo Mbak anget Sheila, banget. apa kabar? Halo, Assalamualaikum warga Desa Sukawedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mister? Apa Baik, kabar warga? alhamdulillah. Ketemu lagi sama Sheila. Semoga nggak pada bosen ya ini warga Sukawedi. Ini siang-siang pagi-pagi loh. Pagi masih jam 9 pagi. Pagi-pagi cerita horor. Tadi malam tuh aku sempat cerita-cerita horor sampai jam di Clubhouse sampai jam berapa? 12:30. Rame banget. Terus pagi-pagi dapat WA ada cerita lagi. Wah, seneng banget. Masih anget banget, Mister. Masih Gimana, baru gimana? tadi malam ini. Tadi Jadi malam gini. banget. Tadi malam banget. Tadi banget, belum 24 jam. Ya ampun. Terus gimana? Jadi gini. Jadi aku tuh tadi malam itu kan seperti biasa lembur kerja gitu. Sebenarnya nggak seberapa malam sih, masih belum jam 8 malam. Oke. Kan masih sore ya hitungannya kalau itu ya. Jadi kita mulai start lembur itu antara jam 6 sampai jam 8 gitu kan. Nah, jam 8 kurang. Jadi gini, posisi dudukku adalah bersebelahan dengan pintu masuk ruangan. Ya kan, posisi duduk adalah sebelahan dengan pintu masuk ruangan. Ini tuh di sini nih, ini di sini nih, di kantormu ini. Yes. Boleh jangan disebutkan. Oh, nggak boleh. Ya bukan. Iya, tapi yes, iya, tapi jangan di itu ya. Tapi betul iya. Nah, posisi dudukku itu di sebelahan sama pintu masuk. Jadi kan model tempatnya itu kan kubikel gitu kan. Nah, kubikelku itu dekat sama pintu masuk. Tempat dudukku bukan kubikelku sih, maksudnya tempat dudukku pada saat aku bekerja tadi malam itu dekat dengan pintu masuk. Depanku itu kubikel teman-temanku gitu kan. Jadi tadi malam tuh kita cuma berdua, cewek berdua aja. Nah, pintu itu kan yang biasanya ada ininya loh, ada kayak ganjelnya yang di atas yang kalau misalkan didorong itu bunyi gitu loh. Mister. Kayak ada pegasnya ya, gitu. Nah, gitu kan. Nah, sekitar jam 7-an lewat, aku tuh kerasa, aku tuh noleh ke pintu. Jadi pintu itu ada yang buka, nahan gini, terus ditarik lagi. Jadi kayak lepas, nutup lagi gitu. Dibuka terus ditutup lagi gitu. Nah, terus kita nggak ngobrol sama temenku, aku WA, chat by WA gitu kan. Aku kayak pintu ada yang buka deh, gitu kan. Ya pintu ada yang ngeganjel terus ditutup lagi, aku bilang gitu. Terus temanku bilang, enggak, angin, katanya gitu kan. Terus dia bilang gini, kalaupun bukan angin, ya kamu tahu kan siapa yang buka. Dia bilang gitu temanku. Terus aku bilang, ayo udahlah, udah buruan kerja, kita mau makan nasi bebek gitu kan. 10 menit kemudian, pintu itu ada yang buka lagi, tapi kali ini ditahan. Jadi pintu ada yang buka, ditahan. Aku noleh ke pintu. Nah, di detik yang sama aku WA lagi ke temanku. Kan dia membelakangi aku, jadi aku yang di belakang, dia yang di depan. Kan kubikel gitu. Aku WA, aku bilang, pintu ada yang buka lagi deh.
di detik yang sama temanku itu masih writing message untuk ngebalas WA aku. Lampu mati. Kelas. Nah, di kantor mati lampu. Ya, mati lampu. Jadi, nah udah. Terus di detik yang sama waktu gelap, aku noleh ke pintu. Pintunya itu kayak ada yang... Gitu lagi. Iya. Jadi Terus kali aku- kedua. Dan nggak tahu kenapa tadi malam itu handphoneku tuh nggak ada sinyal. Bateraiku tinggal dikit, handphoneku nggak ada sinyal. Jadi cuman nyambung sama wifi. Jadi waktu lampu mati otomatis wifi mati dong. Mm-mm. Jadi kita berdua tuh sepersekian menit itu diem-dieman nggak tahu mau ngapain karena nggak berani keluar juga. Takutnya kalau misalkan dihadang di pintu gitu. Udah. Ya udah. Terus gimana ini handphone kok nggak ada sinyal? Aku nggak bisa telepon gimana ini gitu. Terus temanku, coba tunggu handphoneku dicek handphonenya dia, nggak bisa telepon juga, nggak bisa telepon. Terus coba matiin lagi datanya, terus aktifin lagi datanya, terus coba terus bisa telepon. Terus temanku telepon bos bilang ini lampu mati. Udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak berani keluar pak. Ya udah keluar ini nyalain flash handphone katanya gitu kan, nyalain flash handphone. Nggak berani. Terus, akhirnya kita tetap keluar. Terus udah ayo cabut gitu kan, itu kita udah merinding sebadan-badan itu deh. Gak enak banget pokoknya di pintu itu kayak ada yang ngawasin di pintu gitu loh. Akhirnya terus apa sama temanku gini, ini yang di depan kamu apa aku gitu kan. Saya kan kita yang berdua kan pilihannya aku yang di depan atau dia yang di depan, maksudnya jalan keluar dari pintu itu loh. Ya udah aku aja katanya, aku aja. Ya udah aku di belakang gitu kan, aku yang senterin dari belakang. Jadi kita buka pintu, kita tendang ke pintu. Sosokan berani padahal takut. Kita lari turun ke bawah. Ternyata yang mati hanya lantai atas. Karena logikanya kalau misalkan MCB jadi satu, kalaupun token habis, harusnya kalau jeglek satu jeglek semua. Ini enggak, lantai atas doang. Wah, itu kita langsung kabur pulang, pokoknya kabur sejauh mungkin. Jadi barang-barang itu banyak ketinggalan, jadi kayak handphone kantor, charger, karena kita benar-benar cuma bawa tas, masker, apa HP terus cabut. Udah itu kita terus sampai di jalan itu di motor aku berdua sama temenku. Apa ini? Karena sebelumnya gini, temanku tuh udah bilang gini sama aku waktu siang. Ini nanti ini malam Jumat loh ya, ini nanti kita cuman berdua. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Apa? Wedita?" Aku bilang gitu. Ya apa-apa. Kenapa emang kalau kita berdua? Aku memang nggak takut gitu loh. Biasanya karena ya udah malam Jumat itu seperti malam-malam biasa bagi aku gitu kan. Ya udahlah ya gitu. Apa Wedita? Bukan sombong juga. Enggak, cuma ya udah sama aja gitu loh maksud aku. Ternyata dari omonganku itu mungkin ya akhirnya ya itu tadi tiba-tiba di malam itu tiba-tiba sinyalku tuh nggak ada sampai akhirnya aku keluar kantor itu aku di jalan itu handphoneku tak matiin tak nyalain tuh sinyalku tuh nggak hilang-hilang, nggak keluar gitu sampai harus restart 3 kali baru agak jauh, udah jauh banget pokoknya dari lokasi kejadian baru sinyalku tuh ada. Itu tuh yang paling anget tadi malam, jadi aku tuh kayak lagi apokalips. Tapi sebelumnya pernah ngalamin sesuatu nggak sih di situ? Pernah. Pagi-pagi. Kok punya perasaan takut? Oh, mungkin kalau orang kan mungkin, kalau angin ya nggak mungkin kalau pintunya berat. Tapi merasa feeling itu nggak enak itu apa karena ada kejadian yang basically adalah rahasia umum. Cuma mungkin aku itu orang yang karena nggak pernah ambil pusing, jadi aku tuh kayak apa sih, aku tuh loh nggak pernah ketemu apa-apa di sini, nggak ada gitu loh. Jadi baru benar-benar mengalami sendiri itu tadi malam gitu loh, setelah mendengar cerita-cerita orang-orang. Ada cerita apa Mbak sebelumnya? Kalau sebelumnya itu ini pagi-pagi sih, ini aku sendiri pagi-pagi
hari Senin masih pagi, jam 7 pagi aku tuh mau parkir. Gue kebetulan waktu itu aku naik mobil, jadi kalau parkir mobil kan naik gitu kan. Aku tuh jadi gini, Mister kan kalau misalkan melihat sesuatu, ekor mata ini kan pasti yang paling pertama ngelihat kalau dari samping sini. Itu yang aku lihat itu seseorang perempuan, tapi mukanya nggak kelihatan. Perempuan mukanya nggak kelihatan. Terus, tapi aku kayak something wrong, apa nih gitu kan. Akhirnya aku berhenti di tengah-tengah mau parkir, aku selfie dan dia ketangkep di selfieku. Dia ketangkep, nanti aku kirim ke Mister fotonya. Ada fotonya? Ada. Terus nggak ada mukanya? Nggak ada, Kakak. Allahu Akbar. Dan itu ketangkep. Aku memang sengaja kayak mau kasih tahu ke teman-teman, aku nggak halu nih, aku lihat nih pagi-pagi nih. Terus temanmu yang lihat itu gimana? Waduh. Kalau kejadian sebelumnya lagi itu temanku. Jadi ada teman satu ruangan, dia ngelihat aku, Mister, padahal aku belum nyampe kantor. Itu pagi-pagi juga dong? Pagi. Jadi dia itu, memang aku waktu itu bangun kesiangan, telat gitu loh kisahnya itu. Jadi dia jam 7, di sekitar jam 8 itu dia WA aku. Kamu kemana? Dia gitu kan. Ya aku pikir dia WA biasa kayak mau nitip makan atau apa gitu kan. Kamu kemana? Terus aku bilang, ini baru mau jalan, aku bilang gitu. Terus dia bilang, lah aku tadi ketemu kamu di bawah. Lah orang aku gitu. Tanya ada mukanya enggak? Ada, dia malah katanya aku senyum sama dia. Dia nyapa aku. Dan aku senyum katanya. Terus aku bilang berangkat ini, aku pasti akan berangkat nih. Enggak, itu kan orang kamu siapa, dia bilang gitu. Terus hari aku nyampe kantor, aku bilang, kamu beneran ini mukanya ya, kamu gak lihat Selani gitu. Astaga, ini bajunya sama, baju yang dia ketemu sama aku pagi sama yang aku pakai ketika aku datang sama katanya. Waduh. Kalau di sini gitu, jadi suka mirip-mirip. Tapi nggak ada yang nyeremin kayak fotomu tadi kan? Itu aku sendiri sih, tapi itu kelihatan banget sih. Kalau yang lain ada yang ini, maksudnya teman-teman. Banyak, sini ada yang nangis. Itu jelas banget sih kalau nangis, itu jelas banget. Orang anak-anak kalau pulang kantor maghrib gitu ya, pokoknya di sini tuh anti pulang malam lah. Pokoknya jangan macam-macam lah. Kalau malam itu pasti ada aja itu kan. Kalau mau lembur jangan minimal berempat lah, jangan berdua. Rame-rame semuanya. Iya. Kayak kalau berdua ntar kayak aku gitu. Nah kemarin itu pernah juga pulang maghrib baru keluar pintu kantor ada yang gitu. Itu anak-anak sih. Coba kalau aku ya tadi malam dan buka mata itu. Itu tuh kantor lama atau kantor gedung baru, Mbak? Baru. Oh, gedung baru. Ya udahlah ya. Tapi katanya bekas apa gitu. Iya, jadi selain apartemenmu, kantormu pun horor ya. Wah, ini sih kalau kantor yang sekarang ini sebenarnya tidak seserem kantorku yang sebelumnya. Kalau Mister dengar soal aduh aku nggak boleh sebut merek ya, soal mall, ada salah satu mall di Surabaya gitu, yang bekas rumah sakit zaman Belanda, rumah sakit Simpang yang ada di sejarah sekolah kita. Nah, aku pernah bekerja di situ. Itu lebih gila sih itu di situ. Wah, banyak banget ceritanya pasti. Aku selama di situ tuh malah jadi suka mantengin CCTV. Jadi lebih suka mantengin CCTV sampai supaya ngelihat ada yang, siapa tahu ada yang muncul gitu loh, Mister, gitu kan. Ini ngelihat CCTV dalam rangka iseng.
Iya, kadang itu suka kalau misalkan ada rekaman CCTV yang bekas tadi malam gitu, security suka manggil aku, Mbak Sheila, yuk nonton, kita nonton. Nonton. Kita nontonnya nonton di CCTV kita. Gitu. Dulu itu di kantor yang lama. Kalau di kantor ini sih, ya mungkin karena kesombonganku mungkin ya di awal yang aku selalu bilang, enggak sih, nggak ada apa-apa. Karena aku tuh tidak mau berpikir negatif dulu gitu loh. Ya. Aku gak mau berpikir negatif. Jadi kalau misalkan ada orang yang, apa sih kamu takut? Aku pasti gitu, gak usah takut gitu loh. Ya bagus lah, malah harusnya gitu kan. Iya gitu. Jadi mungkin atau gimana mereka itu ngetes aku gitu. Ternyata aku takut beneran, jadi malah membohongi diri sendiri. enggak, aku shock Mister. Jadi di detik yang sama ketika aku chat temanku WA temanku itu, jadi kayak langsung mati lampu. Itu di detik yang sama. Di tempatmu itu emang jarang ini ya. Satu, jarang mati lampu. Yang kedua, sinyal hilang tuh jarang banget ya kayak gitu-gitu. Ya mustahil gitu loh Mister. Gitu loh, kita wifi itu ada 3 router. Jadi kayak nggak mungkin gitu loh, kayak nggak ada sinyal atau apa, itu nggak mungkin gitu loh. Apalagi lampu mati. Ya mati lampu wajar ya, cuman ya itu tadi sih menurutku sinyalnya hilang. Terus ada yang buka iya, pintu. Iya, mati lampunya di tempatku doang, ruangan lain enggak. Ya tetap tak tunggu nanti update ceritanya. Iya. Apalagi di kantor lama nih, aku yakin ceritanya banyak banget nanti. Banyak banget itu, sampai aku di Instagram itu punya series ya. Sampai kadang itu tiap hari, tiap Kamis gitu. Teman-teman Instagram saya, Mbak, ayo cerita. Oh, malah jadi ngumpulin cerita di kantor lama itu. Iya, ditungguin di kantor lama. Jadi tuh aku di sana tuh setahun lebih ya. Jadi selama setahun lebih tuh kayak hampir tiap hari, tiap minggu tuh aku punya cerita baru. Dan selalu diceritain ke teman-teman. Tukeran cerita nggak, Mbak? Tukeran cerita ke teman-teman tah? Ya itu, kalau di kantor lama. Oh, biasanya maksudnya gini. bukan hanya dirimu gitu yang punya. Oh iya. Iya, jadi kan banyak banget ya, karena itu kan masuk sejarah ya, Mister ya. Tempat itu tuh masuk sejarah. Jadi banyak banget urban legend, banyak banget cerita-cerita hoax di luar yang bertebaran gitu kan. Jadi kan banyak staff-staff lain yang kerjanya udah lebih dari 10 tahun di situ. Aku suka make sure kan, Pak, bener nggak sih Pak kayak gini? Oh enggak, Mbak Sheila, yang bener itu gini. Soalnya banyak banget yang beredar katanya tempatnya ini itu gitu kan. Nah, aku mematahkannya, enggak, karena aku kerja nih di sini, aku mengalaminya, aku menelitinya. Jadi aku ada bukti gitu ngomongnya. Tapi malah jadi ada kejadian lain yang nggak diceritain itu ya? Iya. Jadi justru setelah aku bekerja di situ, aku menemukan hal-hal baru. Jadi kayak, oh ternyata di bagian belakang gedung ini ada pemukiman. Oh ternyata benar adanya jam dinding itu selalu berhenti di jam 3 pagi. Itu tuh benar. Ya. Wah, penasaran. Todong cerita yang ini. Boleh. Ntar kita bikin episode spesial ini ya, tapi nggak disebutin. Nanti tak cut yang tadi. Oh bahaya banget. Iya, jangan. Bahaya banget itu. Pokok aku nyebutin mall bekas rumah sakit gitu aja udah pada tahu. Aku tanpa perlu sebut namanya. Oke, Mbak Sheila, terima kasih nih ceritanya kali ini. Masih Thank ada. You. Aku pengen nodong lagi tadi ya ceritamu di kantor yang yang lama. Kayaknya jauh lebih panjang ceritanya dan lebih banyak ceritanya. Kalau itu di sana itu misalnya sedikit bocoran. Aku sampai dipegang. Sampai diapain? Dipegang. Aku itu ngerasain sendiri. Aku dipegang. Wah gila sih kalau di sana itu. Wah nggak sabar. Ya udah nanti kita atur waktu lagi buat teleponan lagi ya Mbak Sheila ya. Siap. Sehat-sehat, semangat di kantor. Mudah-mudahan ada kejadian-kejadian lagi. Oh nyumpahin malah.
hari ini tuh tadi tuh pagi sampai kantor udah ditunggu sama anak kelas tuh. Apa ayo cerita. Jadi aku udah sebelum Mister Teo udah konferensi pers sama teman-teman. Ya Konferensi pers. sudah jadi guys, udah gitu. Oke, terima kasih Mbak Sheila. Selamat Ya. beraktivitas ya. Selamat pagi. Thank you Mister. Masih Kita ketemu pagi lagi loh, nanti kita ya. cerita-cerita horor seru amat. Masih jam 10. Iya, makanya. Thank you Tapi Mbak Sheila. kalau ceritanya anget. Siap. Thank ya. you Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sheila. Waalaikumsalam. Warga Desa Sukawedi juga jangan lupa kalau punya cerita silakan langsung rekam lewat audio. Bisa juga cerita dalam bentuk tertulis atau DM kami di podcast horror.id atau di Instagram saya juga bisa. Nanti saya akan ajak teleponan seperti ini juga. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello? Hello.